Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyani Inggit Priyanti. Saya di sini ingin sedikit memaparkan materi penempatan pegawai. Ada pula definisi penempatan pegawai adalah proses penempatan pada posisi atau pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi berdasarkan kualifikasi, keterampilan, dan keahliannya. Menurut Marihot T.E. Harinda menyatakan bahwa penempatan merupakan proses penugasan kembali pegawai pada tugas atau jabatan yang berbeda. Menurut B. Siswanto Sastrohardio yang dikutip oleh Suwatno, bahwa penempatan karyawan adalah untuk menempatkan pegawai sebagai unsur pelaksana pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan kemampuan, kecakapan, dan keahliannya. Selanjutnya ada pengenalan atau orientasi. Orientasi adalah aktivitas-aktivitas yang menyangkut pengenalan individu terhadap organisasi, penyediaan landasan bagi karyawan baru agar mulai berfungsi secara efektif dan menyenangkan bagi pekerjaan yang baru. Selanjutnya ada jenis-jenis orientasi. Yang pertama, induksi, yaitu tahap awal dalam karyawan baru mempelajari apa yang akan dilakukan, di mana meminta bantuan, apa peraturan, dan sebagainya. Yang kedua, sosialisasi, proses yang berjangka lebih panjang di mana karyawan baru mempelajari norma-norma sistem ini dan pola perilaku yang diisyaratkan oleh organisasi dan kelompok. Selanjutnya ada faktor-faktor yang dipertimbangkan. Menurut Bambang Wahyudi yang dikutip Suwatno, dalam melakukan penempatan kerja hendaknya mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan, yang kedua, usia, yang ketiga, keterampilan kerja, dan yang terakhir, pengalaman kerja. Selanjutnya ada proses penempatan karyawan. Prosedur penempatan karyawan berkaitan erat dengan sistem dan proses yang digunakan. Berkaitan dengan sistem penempatan B. Siswanto Sastrohardiwiryo yang dikutip oleh Suwatno mengemukakan harus terdapat maksud dan tujuan dalam merencanakan sistem penempatan karyawan. Selanjutnya, prosedur penempatan karyawan. Untuk mengetahui prosedur penempatan pegawai harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, harus ada wewenang untuk mendapatkan personalis yang datang dari daftar personalia yang dikembangkan melalui analisis tenaga kerja. Yang kedua, harus mempunyai standar yang digunakan untuk membandingkan calon pegawai. Dan yang ketiga, harus mempunyai pelamar pekerjaan yang akan diseleksi untuk ditempatkan. Selanjutnya, tujuan penempatan. Maksud diadakan penempatan karyawan adalah untuk menempatkan karyawan sebagai unsur pelaksanaan pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan, kedua, kecakapan, ketiga, keahlian. Selanjutnya, prinsip-prinsip penempatan pegawai. Yang pertama, prinsip kemanusiaan, kedua, prinsip demokrasi, ketiga, prinsip the right man on the right place, yang keempat, prinsip equal pay for equal work, yang kelima, prinsip kesatuan arah, yang keenam, prinsip kesatuan tujuan. Selanjutnya ada penempatan karyawan, yang berarti mengalokasikan para karyawan pada posisi kerja tertentu. Hal ini khusus terjadi pada karyawan baru. Terdapat 3 jenis penting dalam penempatan karyawan, yaitu promosi, transfer, dan demosi. Selanjutnya ada beberapa masalah dalam penempatan. Yang pertama, efektivitas, yang kedua, tuntutan hukum, yang ketiga, pencegahan separasi atau PKH. Itulah tadi materi resume yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.